Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari program Prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam Stay Hubul Waton Duri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Baik, dalam beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan terkait dengan pertama, pengertian korupsi, yang kedua faktor penyebab korupsi, yang ketiga dampak masif korupsi, yang keempat upaya pemberantasan korupsi, nah yang terakhir yang kelima adalah peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Nah, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi itu sendiri adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Nah, jadi berdasarkan undang-undang tadi, berarti yang sifatnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau merugikan negara, maka ini disebut sebagai bagian dari korupsi. Secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, tindak pidana korupsi dijelaskan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Dan dari 30 jenis tindak pidana korupsi, pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni sebagai berikut. Pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Nah, dalam ketujuh hal ini dikelompokkan sebagai bagian yang paling sering dalam tindak pidana korupsi. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor penyebab korupsi. Nah, faktor penyebab korupsi ini ada dua. Yang pertama adalah faktor internal. Yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internal itu sendiri ada 3 macam. Nah, yang pertama itu, yang paling mendasar itu adalah punyanya sifat tamak dalam diri seseorang. Nah, kalau sudah ada sifat tamak dalam diri seseorang, maka hal tersebut bisa membuat seseorang akan mudah untuk melakukan tindak korupsi. Nah, yang kemudian yang kedua adalah gaya hidup yang konsumtif. Nah, faktor yang kedua ini juga banyak sekali yang membuat orang terjerat dalam kasus korupsi. Dikarenakan gengsi dan lain sebagainya, maka membuat seseorang itu mau tidak mau untuk melakukan korupsi. Nah, kemudian yang ketiga adalah moral yang lemah. Nah, karena keimanan yang tidak didasari dengan iman yang kuat, maka membuat seseorang akan mudah sekali, akan goyah sekali dengan suap menyuap yang membuat seseorang
terjumus dalam perilaku korupsi. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini ada empat macam secara umum. Yang pertama itu aspek sosial. Nah, bisa jadi karena memang lingkungannya sudah terbiasa dengan hal-hal korupsi, atau lingkungannya sudah melegalkan, atau ya sudahlah kalau memang seperti itu dalam sosial masyarakatnya. Nah, ini yang membuat kadang-kadang seseorang itu merasa dimaklumi ketika seseorang korupsi. Nah, kemudian yang kedua adalah aspek politik. Nah, kadang-kadang anggota dewan atau pejabat yang ingin mencalonkan diri sebagai pejabat kadang-kadang banyak sekali mengeluarkan biaya-biaya. Nah, kadang-kadang biaya ini juga ditanggung oleh partai atau orang yang mengusungnya. Nah, kadang-kadang ini yang membuat seseorang itu ketika sudah menjabat, maka mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan menyetorkan atau berlaku korupsi. Yang korupsi, hasil dari korupsi itu kadang-kadang disetorkan ke dalam partai atau orang yang mengusungnya. Kemudian yang ketiga adalah aspek hukum. Nah, kadang-kadang yang membuat orang tidak jera untuk melakukan korupsi itu adalah karena hukumnya yang tidak kuat, atau hukumnya yang sangat tidak masuk akal. Orang korupsi 5M, orang korupsi sampai 1 triliun, hukumannya hanya di penjara 10 tahun. Nah, ini yang membuat pejabat-pejabat atau orang-orang yang berkuasa itu tidak takut dengan hukuman yang diberikan ketika dia melakukan korupsi. Kemudian yang keempat adalah aspek ekonomi. Nah, bisa jadi karena hal-hal ekonomi dan lain sebagainya yang membuat seseorang itu bisa berlaku korupsi. Kemudian yang ketiga adalah dampak masif dari korupsi. Ada beberapa dampak masif dari korupsi itu sendiri. Yang pertama adalah penurunan produktivitas. Nah, seharusnya produk itu menjadi berkualitas, dikarenakan korupsi ini mengakibatkan penurunannya produktivitas. Kemudian yang kedua adalah menurunnya pendapatan negara dari pajak. Nah, karena akibat banyaknya sekali orang yang korupsi, dan kemudian orang yang korupsi itu diberikan hukuman yang ringan, membuat kadang-kadang bisa membuat masyarakat tidak percaya dengan pemerintah, sehingga masyarakat banyak yang tidak mau membayar pajak. Padahal kita tahu bahwa pendapatan negara sebagian besar itu adalah dari pajak. Nah, kemudian yang ketiga adalah meningkatnya hutang negara. Nah, karena banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat, membuat APBN atau APBD suatu wilayah itu berkurang. Nah, akibatnya membuat negara mau tidak mau berhutang kepada luar negeri atau berhutang kepada IMF, ya, untuk memenuhi kebutuhan dari APBN atau APBD. Nah, kemudian yang keempat adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Sudah jelas ya, ketika banyaknya korupsi yang terjadi di suatu wilayah, itu pasti akan menurunkan pertumbuhan ekonominya, dan membuat orang juga akan berpikir berkali-kali untuk berinvestasi pada satu wilayah tersebut. Kemudian yang kelima adalah rendahnya kualitas barang dan jasa. Nah, karena korupsi ini, ya, kita tahu harusnya barang itu bernilai, harusnya barang itu berkualitas. Karena korupsi ini akhirnya apa? Dipangkas, membuat barang tersebut atau jasa tersebut tidak berkualitas. Banyak sekali kita jumpain jalan-jalan yang harusnya bisa bertahan 10 tahun, tapi karena dikorupsi, membuat jalan tersebut, ya, akhirnya kadang-kadang setahun atau 2 tahun dipakai sudah rusak kembali. Kemudian yang keenam adalah menambah beban dalam transaksi ekonomi. Ini sudah pasti. Kemudian yang ketujuh adalah ketimpangan pendapatan. Nah, yang terakhir adalah yang ke-8, meningkatnya kemiskinan. Nah, ini sudah jelas ya, harusnya anggaran-anggaran negara, APBN atau APBD yang bisa disalurkan kepada masyarakat luas, ya, akhirnya ditilap atau diambil oleh pejabat-pejabat yang mengurusi hal tersebut, yang membuat kemiskinan
makin merajalela di negara kita ini. Kemudian yang keempat adalah upaya pemberantasan korupsi. Nah, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk memberantas korupsi di negara Indonesia ini. Yang pertama, pantang terlibat tindak pidana korupsi. Apapun sifat korupsinya, baik itu skala kecil atau skala besar, kita berusaha untuk tidak terlibat, tidak mau ikut-ikutan dalam hal apapun. Nah, harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak mau atau tidak mau berkecimpung di dalam hal-hal tindakan pidana korupsi. Kemudian yang kedua adalah berlatih untuk berintegritas. Nah, ini berusaha untuk konsisten menolak bahwa korupsi itu adalah perbuatan yang buruk. Nah, kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri, maka itu tidak akan bisa dicapai. Andai saja semua orang punya integritas yang bagus, maka kita yakin orang yang korupsi itu akan sedikit. Nah, ini karena sumber daya manusia kita yang belum memiliki integritas yang bagus, itu yang membuat juga perilaku atau pelaku korupsi merajalela di negara kita. Kemudian yang ketiga adalah melaporkan tindak pidana korupsi. Nah, ketika kita melihat hal-hal yang terindikasi korupsi, bisa kita laporkan kepada yang berwenang. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki sistem sehingga anti korupsi. Nah, ini tugas-tugas diri kita, ya. Kita kuatkan integritas kita sehingga ketika kita diberikan amanah, ketika diberikan jabatan, kita tidak masuk ke dalam korupsi itu, tapi kita berusaha untuk memperbaiki sistem sehingga orang tidak korupsi lagi. Kemudian yang kelima adalah kampanye, ya, menyuarakan dan menyebarkan nilai-nilai integritas. Nah, kemudian yang terakhir adalah peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Nah, kita tahu bahwa dari tahun ke tahun permasalahan korupsi mengalami peningkatan yang sangat drastis. Dalam upaya pemberantasan korupsi, mahasiswa memiliki peran yang sangat strategis untuk berkontribusi dalam aktivitas konkret dengan melakukan upaya-upaya korupsi, termasuk memberikan advokasi kepada korban korupsi. Usaha dalam mencegah maraknya praktik korupsi harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali juga kaum muda, mahasiswa. Sejarah juga mencatat dengan tinta emas perjuangan mahasiswa dalam melawan ketidakadilan. Sejarah juga mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini tidak lepas dari mahasiswa, dan dari pergerakan mahasiswa akan muncul tokoh dan pemimpin bangsa. Perjuangan mahasiswa belumlah berakhir. Di masa sekarang ini, mahasiswa menghadapi tantangan yang tidak kalah besar dibandingkan dengan kondisi di masa lampau. Kondisi yang membuat bangsa Indonesia terpuruk, yaitu masalah korupsi yang semakin merebak di seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan harus diperangi. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan dalam sesi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu datang dari diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada penyampaian yang tidak benar. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.